Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kita habis dari dua objek. Yang pertama Candi Ngembat. Iki dina Kak? Candi Ngembat. Terus sebelah itu ada makam. Dan tadi kita sudah belusui makam-makam yang berada di komplek Percandian Ngembat. Di situ awalnya kita hanya melihat nisan-nisan langgam pantura dengan pahatan godo. Gitu dengan pahatan godo. Terus ternyata Mas Seno terdelokkan dengan langgam tembayat secara tidak sengaja, dan ujuk-ujuk waktu kita mau metu pindah haluan ke objek Candi Sari ini objek yang kedua, Mas Seno terdelokkan diri dengan langgam nisan bayat periode 1900 awal. Dan kita akan kemana ini Kak Seno? Tetap ke candi yang berada di makam, dekat perlintasan rel kereta api jurusan Ambarawa Bedono sampai ke Magelang. Yuk menuju ke objek yang ketiga, masih di seputaran bangunan candi. Lah nek makame wong kene ngendi Kak? Ora ngerti ya. Oke, perjalanan belusukan untuk hari ini akan tetap berlanjut. Setelah menapaki jejak peradaban Hindu kuno di dua tempat, dengan objek berbentuk reruntuhan bangunan masa klasik yang dulu pernah disucikan oleh masyarakatnya kala itu. Kegiatan belusukan yang kita laksanakan masih berada di lereng Gunung Kelir, di wilayah yang sama, dan masih di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Setelah mengunjungi situs Candi Ngembat dan situs Candi Sari, perjalanan belusukan kita berlanjut ke sebuah tempat pemakaman umum milik warga. Makam Candi Sari sebutannya. Dari nama tersebut sangat mudah untuk ditebak, pasti berkaitan dengan jejak-jejak peradaban Hindu klasik. Untuk menuju ke tempat berikutnya, memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perjalanan itu sangat beda ketika kita mengunjungi Candi Ngembat dan bertolak ke Candi Sari. Jika dibandingkan dengan perjalanan Candi Sari ke makam Candi Sari, membutuhkan estimasi waktu yang ditentukan kurang lebih sekitar 15 menit. Letak dan lokasi situs ini berbeda dengan kedua situs yang sudah kita kunjungi di awal. Perbedaan itu terletak pada tempatnya, jika situs Candi Ngembat dan situs Candi Sari jauh dari komplek pemakaman. Justru, untuk situs yang satu ini, berada di tengah-tengah komplek pemakaman umum milik warga. Jujur saja, perjalanan belusukan kali ini, memang terasa sangat menyenangkan. Kenapa demikian? Karena, wilayah yang kita pilih untuk belusukan menyimpan banyak kenangan yang tidak mungkin terlupakan, tidak mungkin terhapuskan, dan akan diabadikan sepanjang masa. Kenapa demikian? Pengen tahu alasannya kenapa? Kecamatan Jambu merupakan tempat atau wilayah terukirnya sejarah dari masa ke masa. Dari sebelum hingga sampai sesudahnya. Jika kita urutkan dari jejak-jejak Hindu klasik, jejak-jejak kerajaan Mataram, dan jejak-jejak kolonial, sejarah itu tidak berhenti di situ saja.
Melainkan, Kecamatan Jambu juga pernah dijadikan ajang perang kemerdekaan pada tahun 1945. Perang heroik pernah terjadi di wilayah ini, antara Tentara Nasional Indonesia melawan Tentara Britania atau Inggris. Tentara Inggris sengaja melibatkan tentara bayaran dari India, yang terkenal brutal dan kejam saat mengadakan perlawanan. Tentara sewa itu terkenal sampai sekarang dengan sebutan tentara elit Gurkha. Selain menyewa tentara bayaran, ternyata tentara NICA atau tentara kerajaan Belanda, ikut memboncengi kekuatan tentara dari Britania. Kala itu, Indonesia baru seusia jagung. Sudah digempur habis-habisan dari 3 negara. Akan tetapi, atas rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Tentara Nasional Indonesia berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Coba bayangkan, satu negara melawan 3 negara penjajah. Yang perlu diingat, atas peperangan itu, kita menang mutlak tanpa dapat bantuan dari personil tentara ataupun alutsista negara-negara dari luar. Maka dari itu, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kemerdekaan, marilah kita sejenak mendoakan para pahlawan yang gugur di medan pertempuran. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Ya tak perlihat ke jalur rel kereta api jurusan Bedono, Jambu, Ambarawa atau Willem 1. Nih. Ini kalau rel ini kalau ke sana itu jalurnya sampai ke stasiun Bedono, sampai nanti ke mana itu setelah stasiun Bedono, stasiun Gemawang, stasiun Tempuran, terus nanti bisa sampai ke stasiun Secang, stasiun yang deket Candi Umbul. Nah, kalau ini ke stasiun Ambarawa, Jambu dulu, Jambu, terus Ambarawa, terus Tuntang, terus stasiun Tempuran, Tempuran ini Kak, Gogo Dalem ki, Gogo Dalem ya, Gogo Dalem, terus stasiun Beringin, Beringin, stasiun Beringin, terus stasiun Gogo Dalem, daerah Kwalik toh Kak. Berarti stasiun Beringin, terus Gogo Dalem, terus Tempuran, terus ada stasiun lagi ya, baru Kedung Jati ya. Nah ini, nah di sini sebelah jalur perlintasan kereta api ini ada komplek makam umum. Memang di sini tidak ada makam sepuhnya, cuma di sini itu banyak sekali ditemukan material-material data kuno yang diduga dulu kompleks pemakaman ini pernah berdiri bangunan candi. Langsung Kak, ono siji gede ya. Tuh. Dan ini tebalnya 9 cm tebalnya. Ini separuh loh ini loh. Nah, dilihat bawah sana yo curam, jugangan jeru, kegulung yo ngeluh. Kita kembali ke inti pokok pembahasan blusukan di Komplek Makam Candi Sari. Informasi ini saya ulang sekali lagi.
Khususnya di Pulau Jawa, ketika menemukan bekas bangunan masa klasik, entah itu bekas bangunan petirtaan, bekas bangunan candi, atau bekas bangunan Dharmasala, penyebutan itu akan diklaim dengan penyebutan yang sama. Oke, Kak. Walah. Ono watune candi juga, Kak. Oh iya, boto. Lah ini. Heeh, Ding, boto, Ding. Tapi difungsikan jadi nganu, nisan makam. Ada piro iki? Oh, kae barang, Kak. Ini. Wah, kayak banget ternyata iki. Biarkan di sini. Ini nek di wilayahku tak kumpulke tak tumpuk jadi satu. Soalnya bukan wilayahku. Ini tadi ya. Terus ini. Wah, lah hal nah iki yo. Kak, iki utuh iki. Iki lho utuh. Wah, terbu banget itu. Utuh. Tugel. Oh iya, tugel. Tetap disebut dengan penemuan candi. Kenapa demikian? Karena setiap panel-panel antara bangunan petirtaan, bangunan candi maupun Dharmasala, secara keseluruhan hampir memiliki persamaan dari segi pahatannya. Maksudnya, pahatan-pahatan pada bidang komponen bangunannya. Untuk mengetahui perbedaannya memang harus melalui tahap penelitian atau tahap kajian, baru bisa ditentukan dari segi bangunannya. Dugaan saya tentang bangunan ini mengarah ke bangunan Dharmasala. Kenapa demikian? Memang komponen-komponen yang dipergunakan berbahan baku dari tanah liat yang dibakar. Dengan sebutan banon atau batu bata merah kuno. Untuk daya kerasnya tidak kalah dengan komponen material yang dipergunakan untuk pembangunan candi pada umumnya. Yaitu dominan dengan material dari batuan putih dan batu andesit. Bahkan, bangunan candi maupun petirtaan kuno pun juga ada yang menggunakan komponen dari banon. Hal itu mudah ditemukan pada bangunan-bangunan candi dan petirtaan kuno di daerah atau wilayah Jawa Timuran. Jadi, tergantung wilayah masing-masing. Ketika wilayah yang dipilih untuk berdirinya bangunan candi tidak menemukan material batu, maka peradaban masa itu akan membangun candi menggunakan material bahan banon. Akan tetapi sebaliknya, ketika tanah atau wilayah yang ditunjuk banyak material batunya, maka pembangunan candi akan menggunakan material batu. Ketika tempat atau wilayah sudah dipilih, ketentuan itu tidak akan dipindahkan lagi terkecuali tanah kutukan. Keluar relief itu. Oh gitu. Gitu. Itu Pak. Oh. Ini. Nah. Seharusnya merah. Dalam segi penelitian kecil yang saya lakukan kali ini, memberikan pernyataan tentang keterkaitan bangunan-bangunan kuno yang notabene tempat suci yang disakralkan. Temuan-temuan bata kuno ini memang secara mutlak keberadaannya tidak di permukaan tanah. Akan tetapi, batu bata kuno tersebut diketemukan saat ada aktivitas penggalian makam, atau menyediakan tempat untuk penyemayaman orang yang meninggal. Sehingga, batu bata itu terkumpul semakin banyak. Banon yang ditemukan saat melakukan penggalian, memang tidak terlalu dalam. Warga menceritakan, banon tersebut diketemukan di kedalaman kisaran 30–60 cm di bawah permukaan tanah. Jadi, sudah bisa dibayangkan dengan ketentuan yang sudah ada.
Kalau memang itu bangunan candi, kenapa tidak diketemukan jenis-jenis arca, maupun piranti pemujaan seperti lingga dan yoni? Tidak adanya benda-benda yang sudah disebutkan, cerita itu bersumber dari warga setempat. Penemuan yang bisa dibilang istimewa itu hanya panel antefix yang berada pada bagian selasar saja. Untuk panel antefix bagian atap, saya tidak berani memastikan. Karena, komponen-komponen bagian atap seperti kemuncak maupun mercu, tidak nampak kelihatan satupun di lokasi makam ini. Kalau memang di komplek makam ini pernah berdiri bangunan candi yang lengkap dengan atapnya, tidak mungkin komponen penghias atap tersebut hilang secara keseluruhan. Pastinya akan ada sisa walaupun cuma beberapa temuan saja. Dengan kenyataannya, komponen yang dimaksud tidak ada satupun yang tertinggal di komplek makam ini. Saya tak boleh anu. Jal rasa anu sih. Ono anu Chandra apa? Chandra kepalane. Ki tengkorak ya. Tengkorak, api, iki rembulan. Jangan punya pemikiran untuk menjawab, kalau keseluruhan benda penting bangunan candi ini hilang dicuri saat zaman kolonial Belanda. Tidak mungkin, ketika keterangan mengarah ke ranah itu dan akan dicuri secara keseluruhan. Misal kalau memang iya, pada zaman kolonial Belanda melakukan pencurian. Yang dicuri itu hanya beberapa saja dari benda-benda terpenting seperti arca, prasasti dan komponen penghias lainnya. Yang menurutnya itu bagus untuk dijadikan koleksi maupun pajangan di kantor pemerintahan atau rumah tempat tinggal orang Belanda tersebut. Apakah benda cagar budaya tersebut akan dimasukkan dibukukan dalam inventaris sebagai laporan yang diduga penemuan? Jawabannya adalah, iya, Belanda akan melakukan pendataan terhadap situs-situs yang ditemukan, lalu diangkut untuk dipindahkan. Dan data itu sangat lengkap, dan ditulis dengan sesuai keadaan sekitar. Jika ada pertanyaan tentang dugaan bangunan Dharmasala, alasan untuk memperkuat dugaan itu apa? Seperti pada pernyataan di depan, tidak adanya temuan tinggalan arca yang nampak di tempat itu. Tidak ada temuan piranti pemujaan lingga dan yoni. Tidak ditemukannya panel penghias bagian atap bangunan candi. Catatan penting, kalau hanya temuan antefix saja, belum bisa menguatkan kalau situs tersebut adalah bangunan candi, walaupun tanpa atap bangunan. Karena, panel antefix bisa kita jumpai pada bangunan-bangunan seperti Petirtaan kuno, dan Dharmasala itu sendiri. Jika di dalam pemahaman kita berawal dan tertuju pada kontur tanah dan proses temuan Banon, kuat dugaan mengacu pada bangunan Dharmasala. Yang menggunakan atap berbahan dari daun lontar atau genteng sirap yang berbahan baku dari kayu. Memiliki 8 soko guru sebagai penyangga kerangka atap. Seperti dalam video berikut ini. Dan, jika memang benar situs di komplek makam Candi Sari adalah Dharmasala, makam, wilayah kaki Gunung Kelir merupakan tempat yang sangat religius. Banyak aktivitas para Brahmana di wilayah tersebut. Tempat menuntut ilmu agama, religius dan sakral.
Aktivitas tokoh agama kala itu sangat padat di wilayah ini. Dan di wilayah kaki Gunung Kelir merupakan tempat para Brahmana menuntut ilmu agama. Tempat untuk mendalami setiap ajaran-ajaran budi luhur. Wilayah yang disucikan oleh umat Hindu kala itu. Memang, sekilas hanya biasa-biasa saja, coba pahami tempat tersebut. Mari berpikir secara logis. Ketika suatu wilayah terdapat dua bangunan dharmasala, satu bangunan candi, dan satu bangunan petirtaan kuno, masih butuh bukti apa lagi? Kalau memang kaki Gunung Kelir adalah tempat studi para Brahmana menuntut ilmu keagamaan. Bahkan, konsep penataan penempatan bangunan sudah sangat pas. Kalau kita urutkan dari bawah, untuk yang pertama ada bangunan Candi Ngembat, berdampingan dengan sumber mata air. Jaraknya tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 50-70 meter. Dari sumber mata air, kita tarik garis lurus ke atas. Terdapat bangunan dharmasala dengan sebutan Candi Sari. Jarak dari sumber mata air menuju ke bangunan dharmasala Candi Sari, kurang lebih 200-300 meter. Kita tarik garis lurus ke atas lagi, terdapat bangunan yang diduga dharmasala, berbahan material banon, yang sekarang menjadi komplek makam umum Candi Sari. Jarak tempuh lumayan agak jauh, kurang dan lebihnya sekitar 500 meteran. Konsep penataannya mirip di komplek percandian Dieng Plateu, di Kabupaten Banjarnegara. Kaki Gunung Kelir, Kecamatan Jambu, memang wilayah yang tepat untuk dipilih pemimpin kala itu. Untuk diberdirikan atau dibangun tempat-tempat pemujaan, tempat-tempat para Brahmana menuntut ilmu. Dikarenakan wilayah tersebut memang subur, dan banyak ditemukan sumber mata air yang melimpah. Seperti halnya dalam mitologi Hindu kuno yang menyatakan bahwa, sumber mata air merupakan suatu tempat berkumpulnya para dewa dan dewi dari kahyangan. Jadi, dengan mitologi tersebut, para tokoh agama dan tokoh pemerintahan percaya bahwa, mendirikan bangunan pemujaan, dan bangunan tempat untuk menuntut ilmu sangat pas. Karena, mereka merasa lebih dekat dengan para dewa-dewi yang dipujanya. Kehidupan kala itu memang bergantung dengan hasil pertanian. Memanfaatkan tanah subur di seputaran bangunan candi. Dan memanfaatkan sumber mata air sebagai sistem pertanian untuk pengairan lahan produktifnya. Kondisi kontur tanah yang berbukit-bukit, pemanfaatan ulang dilakukan oleh bangsa Eropa kala itu. Pada masa kolonial, Belanda melakukan kajian atau penelitian tentang tingkat kesuburan tanah. Hingga berlanjut meneliti keadaan suhu yang pas, kira-kira, tanaman apa yang cocok, dan menghasilkan untuk kondisi alam yang seperti ini. Sehingga, terfikirkan sebuah keputusan. Tentang tanaman yang cocok dengan kondisi alam di Gunung Kelir adalah kopi. Maka, dari beberapa kajian dan penelitian, yang dilakukan oleh bangsa Eropa, tentang situasi dan kondisi alam Gunung Kelir, memang cocok untuk perkebunan kopi. Dengan menggunakan konsep tanam sabuk gunung di teras siring Gunung Kelir, pemanfaatan itu berkelanjutan hingga sampai saat ini. Pahami wilayah tersebut. Rasakan tingkatan kesakralannya. Saya pribadi yakin, wilayah kaki Gunung Kelir, pasti masih menyimpan warisan budaya dari leluhur kita. Ayo bersama kita pahami tentang jejak-jejak leluhur Nusantara di wilayah kita. Lebarnya atau seluasnya makam ini, temuan bata-bata kuno, bekas yang diduga bangunan candi, banyak sekali ditemukan di sini. Berarti di Brongkol ini kecamatan po desa toh? Desa ya? Berarti di desa Brongkol itu ada 3 situs ya? Ada 3 situs yang saling berdekatan. Ya mungkin yang agak lebih jauh memang yang di sini, yang di situs Candi Sari, dekat perlintasan jalur kereta api sama perlintasan
jalan raya penghubung Ambarawa, Magelang, Jogja. Yuk cabut ya Kak, yuk. Madun yuk. Yo. Siapa nganu? Oh, Kak gede banget iki palahan Kak. Iki apa lagi Kak? Dan cek utuh iki. Utuh iki. Utuh wijaan kuwi. Cuma yo bekas gebandul pacul. Berarti dugaan ini ketika ada orang meninggal, terus prosesi pemakaman kan mesti duduk kubur sih. Nah, pada saat menggali makam barulah lagi gitu Kak, gitu sak berang-berang gitu tumpuk kene, barulah bata-bata ini dikeluarkan. Ini bata-bata kuno ini. Kilo nek ora percaya wah jan kok ya ngomong dibuktine iki lho, buktine nih dari sini ini kumpul kewe kono ya ono Kak, ono. Oh iya. Yo. Wah, ini palah. Apa ya Kak? Rel sepure. Pasang nih kayak ini. Cagak. Yuk.